Mengejutkan, bulan Januari 2026 masa tahanan Amar Zoni telah habis, tapi Amar masih mendekam di balik jeruji besi. Tapi di balik cerita sedih, Amar justru menuai berkah manisnya cinta. Sebab untuk pertama kalinya saat menjalani sidang, Amar bisa bertemu langsung dengan Camelia. Maka setiap momen pun mengubah Amar yang ada di balik jeruji besi jadi mendadak romantis. Kebersamaan Amar dan Camelia pun kian bertabur atmosfer bucin. Ketika tak peduli di tengah banyak pengunjung, Camelia menyuapi Amar makan dengan penuh kasih sayang. Tapi benarkah keromantisan Amar itu tulus kepada Camelia tanpa embel-embel butuh karena sedang berada di penjara? Pakar mikroekspresi pun menelisik momen demi momen Amar menghujani sikap mesra kepada Camelia. Lantas, mengapa pula orang tua Camelia tak setuju dengan niat Amar yang ingin segera menjadikan Camelia istri? Bagaimana pula pihak Amar membuktikan bahwa pengakuan Amar disiksa bukanlah sebuah rekayasa? Pemirsa, bersama Intens Investigasi kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens, bulan Januari rupanya bulan yang mengandung pahit manis cobaan hidup bagi Amar Zoni. Bagaimana tidak? Di bulan Januari ini seharusnya masa tahanan Amar telah habis. Tapi faktanya, Amar justru masih mendekam di penjara untuk menjalani proses sidang kasus dugaan peredaran narkotika di dalam lapas di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tapi melarnya masa penahanan Amar itu pun terhibur manis karena di bulan Januari ini pula untuk pertama kalinya Amar bisa bertemu langsung dengan Camelia di sela sidang. Maka setelah nyaris setengah tahun tak bisa bersentuhan, Amar pun menghujani Camelia dengan sikap romantis. Tak cukup hanya saling berpegangan tangan, Camelia bahkan khusus membawakan bekal makan untuk Amar yang secara sweet diracik dan disuapkan Camelia untuk Amar. Yang sontak saja membuat Amar sangat bahagia. Sehingga di tengah riuh ramai dan candaan para pengunjung lain, Amar seolah tak peduli. Karena tatapannya tetap fokus mesra hanya kepada Camelia, yang sontak saja mencuatkan tanya. Bulan menjalani hubungan jarak jauh akibat terpisah jereuji besi hingga nyaris tak pernah bertemu secara fisik, benarkah sikap mesra Amar dan Camelia adalah ajang pembuktian bahwa status hubungan mereka memang nyata dan bukan rekayasa? Pakar mikroekspresi pun menelisik bahasa tubuh Amar dan Camelia. Interaksi, let's say eye contact-nya itu tunjukin bahwa yang satu care dengan si Mbak Lia dengan Mas Amarnya, dan juga Mas Amarnya juga memberikan perhatian. Jadi dia pun diajak ngobrol sama yang lain, dia fokusnya hanya ke si Mbak Lianya gitu ya. Jadi kalau dilihat dari satu posisinya dia kan makin dekat gitu ya. So dekat, space itu nunjukin kedekatan. Nah, kalau orang yang jaraknya agak lebih berjauhan, walaupun tadi dibatasin, jadi dibatasin. Mungkin kalau nggak ada barnya, nggak ada jerujinya, mungkin dibaca kan lebih dekat lagi gitu ya. Nah, tapi karena ada batasan itu, jadi mereka terbatas dengan itu. Hanya kemudian satu yang pertama itu dari posisi lean on-nya, majunya, positioning, postur, gesture-nya. Itu yang pertama nunjukin kedekatan. Tidak mudah menjalani hubungan cinta yang terpisah oleh tembok penjara. Tak heran begitu bisa bertemu langsung dan menyentuh Camelia. Manisnya sikap Amar bak gulali. Yang manis dan lengket tak terpisahkan. Sehingga tak cukup hanya dengan bergandengan tangan dan saling menautkan kening mesra, meski dibatasi oleh jeruji besi. Amar pun dengan sweet menyentuh pipi Camelia mesra tanpa sungkan. Meski di belakang Amar banyak tahanan lain yang menatap, dan di belakang Camelia banyak mata penjaga sampai masyarakat umum yang melihat kemesraan mereka. Benarkah keromantisan Amar itu tulus kepada Camelia? Tanpa embel butuh karena sedang berada di dalam penjara?
Telisik pakar mikroekspresi pun mengulik kejutan. Kalau di momen itu, Mbak, di momen itu maka yang terjadi adalah dia memang interaksinya direct ya, gitu ya. Terus kemudian ketika dia rasanya, bayangkan ketika ada seseorang diperhatikan, gitu kan ya, pasti, dan dia juga merasa cukup nyaman dengan posisi itu, dia merasa cukup nyaman dengan di kondisi itu, gitu, dan dia merasa jadi sangat dekat di proses itu. Maka itu yang kemudian juga perlu menjadi poinnya ketika dia ada di titik itu, gitu. Jadi lebih ke kalau ditanya ini sincere, gitu ya, tuluskah perhatian atau respon yang diberikan di momen itu, ya bisa jadi sangat, di momen itu bisa sangat terlihat, gitu ya. Karena ya memang atensinya, perhatiannya yang diberikan ke situ. Senyumnya juga, senyum ketika orang diperhatikan, gimana sih responnya. Nah itu yang kalau Mbak diperhatikan sama seseorang yang kemudian merasakan kedekatan, gitu ya, karena nggak ada support emosional lagi yang dia dapetin. Nah itu yang dia perlihatkan di momen itu. Faktanya, momen perdana Ammar bisa bertemu langsung dengan Camelia, meski di tengah situasi tegangnya sidang kasus narkoba, menunjukkan realita bahwa Ammar menunjukkan sikap tak terpisahkan dari Camelia. Buktinya, ketika proses sidang selesai, Ammar pun keluar dari tahanan sambil terus menggandeng tangan Camelia. Meski tangannya sedang dalam kondisi tak bebas karena diborgol, tapi Ammar sama sekali tak menunjukkan rasa sakit meski kulit tangannya terlihat terpelintir oleh lingkaran besi borgol saat mempertahankan posisi tangannya menggenggam tangan Camelia. Dan begitu saat perpisahan tiba, Ammar pun mengangkat tangannya untuk memeluk Camelia. Wajah Ammar terlihat semakin berat ketika usai memeluk dan mencium Camelia, Ammar harus bergegas masuk ke mobil tahanan. Yang secara mengejutkan digunakan Ammar sebagai kesempatan untuk meminta maaf. Benar nggak sih Bang Ammar masalah baju? Ya, Semua itu karena salah saya, semuanya. Saya minta maaf sekali lagi dan saya minta tolong doain saya, semoga saya bisa. Sontak saja, tanda tanya pun mencuat. Ditujukan kepada siapakah permintaan maaf Ammar tersebut. Yang jelas, usai sidang, Camelia mengutas bahwa kesaksian yang telah diberikan Ammar di pengadilan adalah pengakuan yang jujur. Termasuk pula niat Ammar untuk menikahi Camelia yang konon ingin dilaksanakan dalam kurun waktu secepatnya. Ironisnya, niat Ammar yang sempat diungkap ingin segera menjadikan Camelia istri agar bisa punya alasan mengunjungi dirinya di penjara itu terganjal restu. Mengapa ayah Camelia tak setuju dengan niat Ammar ingin cepat menjadikan Camelia istri? yang adanya, yang itu yang Bang Ammar ceritakan juga ke saya. Yang itu juga dia ceritakan ke aku sama, nggak ada yang dia lewatkan, mungkin ada lewatkan sedikit kali ya, cuman yang berkata itu benar semua yang dia ceritakan ke saya kayak gitu kejadian. Oke, kalau itu udah tahu, cuma untuk lebih jelasnya nanti di sidang berikutnya aja ya, pas saksi-saksi. Berarti memang kita lihat di persidangan, aku nggak bisa buka di sini. Antara polsek dan saya lah ya, istilahnya keluarga Jawa. Tapi untuk ketemu dan apanya aku ketemu atau enggak nanti di persidangan aja. Nanti jelaskannya di persidangan. Kenapa tidak diberikan 300 juta? Kenapa ada 300 juta? Kan kalau yang ada 300 juta Bang Ammar sudah menjelaskan. Tapi kenapa tidak ada 300 juta yang saya keluarkan nanti di persidangan? Ya balik lagi, kalau soal restu, orang tua saya tidak menyetujui untuk kita nikah di dalam keadaan seperti ini. Dia maunya pulang dulu lah. Pulang dulu ketemu papaku baik-baik. Nggak tahu disetujui apa enggak, ya ketemu lah sama bokap gue itu. Tapi papaku yakin sih dengan persidangan ini ya sedikit yakin lah, saya sedikit aja, saya banyak keyakinan kalau insya Allah kan dia diputus bebas, jadi tahun ini bisa pulang. Sementara itu, kesaksian Ammar Zoni yang mengungkit tentang adanya penyiksaan di dalam tahanan saat sidang masih menyisakan geger heboh publik. Bagaimana Ammar dan pihaknya membuktikan bahwa kesaksian Ammar mengalami kekerasan bukanlah sebuah rekayasa?
Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscriber hingga kanal Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscriber. Di balik sweet dan romantisnya kebersamaan Amar Zoni dan Camelia, sidang kasus dugaan peredaran narkoba di dalam rutan Salemba Amar pekan ini masih menyisakan kejutan yang mengundang geger publik. Bagaimana tidak? Saat sidang, Amar mengurai kesaksian bahwa dirinya mengalami kekerasan fisik karena disiksa oleh oknum-oknum tertentu selama menjalani masa tahanan yang sontak saja diwarnai heboh. Karena dari sederet selebriti yang pernah mencicipi pahitnya rasa penjara, cuma Amar yang dengan berani mengaku telah mendapatkan penyiksaan. Apa yang sebenarnya terjadi? Jelaskan dalam keterangannya mereka mengakui semua terjadi seluruh terdakwa ya mengakui terjadi penyiksaan, baik itu berupa sentrum, berupa pemukulan yang indikasi dilakukan oleh oknum. Ya ini kan kita membuktikan ya terdakwa mengakui semua. Ini kan yang jadi keyakinan kita bahwa ini terjadi karena kan bukan satu ya, bukan Amar aja yang mengakui seluruhnya. Berarti kan keterangan mereka kan bukan direkayasa kan gitu. Mendapat perlakuan tahanan rasa penyiksaan, pihak Amar pun mempertanyakan peran petugas lapas yang menyita barang bukti milik Amar, yang berujung pernyataan sikap pihak Amar yang mengejutkan bahwa proses penggeledahan kepada Amar adalah sebuah cacat hukum. Alat bukti penyitaan juga kan kalau dari berkas kan dilakukan oleh Polsek. Nah Polsek nggak pernah menggeledah ke orang ini, kata para terdakwa. Mereka kan melakukan penggeledahan kan di cuma melakukan penyitaan, penggeledahan tidak. Penyitaan itu pun bukannya di tempat di lokasi, dia menyita itu di kantornya keamanan lapas. Jadi kan kita tengok berita acara penggeledahan itu juga cacat hukum. Menghadapi proses sidang yang penuh liku, bahkan diwarnai dugaan kekerasan fisik karena melibatkan upaya penyiksaan, tak pelak membuat Amar Zoni tak sabar ingin segera bebas dari penjara. Tapi faktanya, Januari yang seharusnya menjadi bulan masa tahanannya berakhir, justru terasa semakin panjang karena masih harus menghadapi kasus dugaan penyebaran narkoba yang hingga kini masih dalam proses sidang. Ya, saya dibebaskan gitu Om ya. Dalam arti saya pengen bebas karena memang sudah harus bebas tahun ini. Saya berharap kita semua berupaya gitu kan bersama Om John dan Mas Wilman untuk bisa berjuang gitu ya. Dan saya berharap minta doanya sekali lagi untuk bisa kelancaran persidangan ini dan saya bisa comeback lagi. Dan saya bisa ketemu sama anak saya. Proses sidang kasus Amar Zoni yang penuh liku membuat ibu angkat Amar prihatin, bahkan sedih. Ada apa gerangan? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscriber hingga kanal Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscriber. Proses sidang kasus Amar Zoni yang penuh liku masih menyisipkan cerita sedih. Dan kali ini, kesedihan datang dari Titik Haryanti, sang ibu angkat Amar. Pasalnya, ketika mendengar Amar mengurai kesaksian mengalami penyiksaan fisik saat sidang, batin Titik pun terenyuh sakit. Pasalnya, selain pengacara, pihak keluarga, dan Camelia sang kekasih, tak ada yang membela Amar Zoni. Apalagi, posisi Amar yang kini sebatang kara, tak lagi memiliki ayah dan ibu, membuat Titik semakin berusaha mengupayakan dukungan agar Amar direhabilitasi. Oke,
mendengar mereka yang dibeginikan, dibegitukan itu ya ini apa sedih gitu ya. Sedih karena mereka ini kan korban. Mereka korban ya, mereka kan bukan ya ini kan manusia kan, ada yang namanya dalam hukum itu kan asas kemanusiaan, asas keadilan, itu kan pelayanan-pelayanan, apalagi misalnya di dalam suatu rumah yang mereka kan harusnya kan direhab, pelayanan itu kan tentu saja kan melihat bagaimana perilaku yang harus dilakukan. Tapi ketika terjadi seperti itu kan bukan institusinya, ini kan satu orang gitu kan yang mereka memperlakukan hal seperti itu gitu ya. Dan itu ini kan supaya menjadikan sistem yang lebih baik di dalam pelayanan di rutan, di lapas, dan juga di masyarakat gitu, bahwa penyalahgunaan narkotika pun bukan residivis, mereka bukan penjahat, mereka itu adalah korban. Sehingga harus kita pulihkan, dia harus ada proses panjang, jadi medisnya, sosialnya, pendekatan spiritualnya itu yang harus didampingin terus nanti pada Amar. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Terima kasih juga atas kesetiaan pemirsa atas pencapaian jumlah subscriber yang kini menuju 4 juta subscriber channel Intens Investigasi.